Bab 986. Terutama Jiang Ning, bahkan lebih linglung. Bagaimana situasinya? 2 juta benar-benar tiba. Bukankah Charlie menantu busuk yang makan nasi lembut? Dari mana dia mendapat begitu banyak uang? Yang lain juga menyadari bahwa mereka pernah meremehkan Charlie sebelumnya. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa meskipun Charlie adalah menantu, dia sebenarnya memiliki begitu banyak energi. Dia tidak hanya dapat menyumbangkan 1 juta hal menakutkan di ujung jarinya, temannya, dia mendengar bahwa dia menyumbang 1 juta, dan dia tidak memiliki kerabat dengan panti asuhan, tetapi dia bersedia untuk menyumbang 1 juta lebih. Teman macam apa ini? Sangat mengagumkan. Pada saat ini, Charlie berdiri, menatap Jiang Ning dengan wajah terkejut dan bingung, dan berkata, "Jiang Ning, ponsel semua orang mungkin masih merekam gambar. Sekarang 1 juta saya telah tiba, 10 juta Anda. Nah, kapan itu akan tiba?" Jiang Ning benar-benar bingung saat ini, apalagi biarkan dia menyumbangkan 10 juta, dia bahkan mungkin tidak bisa mendapatkan 100,000 sekarang. Dan yang lebih penting lagi, dia masih memiliki lubang besar yang menunggunya untuk diisi. Jika dia tidak bisa mengisi lubang besar ini, dia mungkin akan hancur berkeping-keping. Memikirkan hal ini, Jiang Ning juga sangat jelas bahwa dia tidak akan bisa menang, dan dia sudah kehilangan wajahnya hari ini, dan dia tidak bisa mendapatkannya kembali jika dia ingin kembali. Jadi, wajahnya yang dulu keras kepala, dan dia berkata kepada Charlie, "Charlie, karena kamu sangat kaya, lebih baik keluarkan dan biarkan aku membantumu mengatur keuanganmu. Saya bisa menggandakannya dalam seminggu." Charlie tersenyum dan bertanya, "Mengapa? Apakah Anda tidak menyumbangkan 10 juta? Jiang Ning berkata dengan malu-malu, "Kamu bercanda, meskipun saya orang yang baik, saya tidak punya banyak uang. Hari ini, saya tidak tahu yang mulia. Mohon maafkan saya dan jangan seperti saya." Yang lainnya mencibir dan berkata, "Jiang Ning, kamu terlalu berlebihan. Charlie telah menyumbangkan 1 juta. Bahkan teman-teman Charlie telah menyumbang 1 juta. Anda juga harus menguangkan. Bukankah itu janji? Bahkan jika Anda tidak memiliki 10 juta, meskipun Anda menyumbang 1 juta, itu cukup adil." Wajah Jiang Ning sangat jelek, tetapi bahkan sekarang, bahkan jika wajahnya memerah karena ketukan, dia tidak berani berpura-pura dipaksa. Bagaimanapun, orang-orang ini telah membuat video. Jika dia tetap berpura-pura menjadi orang yang menarik saat ini, maka video ini akan dirilis, dan dia tidak akan memiliki wajah di masa depan. Jadi dia tidak punya pilihan selain melawan, menampar dirinya sendiri beberapa kali, dan berkata dengan rasa bersalah, "Saya akui, saya terkutuk, saya berpura-pura dipaksa, saya tidak punya banyak uang tetapi saya memiliki wajah yang bengkak untuk diisi. Pria gemuk, maafkan aku." Ketika dia mengatakan ini, Jiang Ning sangat tertekan. Dia merasa bahwa, sekarang, Zhao Zuo, yang juga akan berbicara dengan dana investasi keuangannya sendiri, dan 1 atau 2 mitra kecil lainnya, melihat bahwa dia terekspos sekarang, dan dia pasti tidak akan bermain dengannya lagi. Dengan cara ini, dia benar-benar tidak tahu kemana harus pergi untuk mendapatkan uang guna membeli Python untuk Abner. Memikirkan hal ini, dia tidak punya wajah untuk tinggal di sini lagi, buru-buru bangun, dan berkata dengan panik, "Maaf, semuanya, aku ada yang harus dilakukan, aku akan pergi." Setelah berbicara, dia bangkit dan lari. Melihat ekspresi malu saat dia kabur, semua orang merasa jijik. Dia hanya berpura-pura sangat licin, dan sekarang dia melarikan diri seperti anjing. Uang itu tidak disumbangkan, yang benar-benar menjijikkan. Melihat dia melarikan diri, Zhao Hao tidak bisa menahan nafas. "Charlie, kamu tidak harus membiarkan dia lari. Anda harus menahannya di sini dan memaksanya untuk menyumbangkan uang." Charlie tersenyum acuh tak acuh, "Kalau begitu aku telah menjadi orang jahat?" "Tidak apa-apa, biarkan dia pergi, orang jahat memiliki kejahatannya sendiri." Zhao Zuo, yang suka memanfaatkan, melihat Jiang Ning melarikan diri, dan hatinya tegang. Begitu dia pergi, Ronel, pria berkaki anjing di hadapan Jiang Ning, berkata dengan jijik, "Saya bisa melihat melalui Jiang Ning ini, dia suka berpura-pura. Sial, dia memukul Python orang lain dan berlutut di tanah dan menangis seperti anjing. Di sini, dia masih memiliki wajah yang mengatakan bahwa Python adalah miliknya. Benar-benar sampah. Saya harus menarik garis dengan pria bodoh ini di masa depan."
Semua orang terkejut dan buru-buru bertanya, dia memukul python orang lain? Apa yang sedang terjadi? Bab 987. Melihat bahwa semua orang sangat tertarik dengan tabrakan dengan python, Ronel dengan fasih menjelaskan seluruh rangkaian kecelakaan Jiang Ming. Ketika semua orang mendengar ini, mereka terkejut untuk berbicara. Semua orang tidak bisa membayangkan bahwa wajah Jiang Ming akan begitu tebal. Jelas sekali dia telah menabrak mobil orang lain, dan dia masih bisa memegang kunci mobil orang lain dan menyombongkan diri bahwa dia memiliki python. Insiden ini menumbangkan pandangan dan kesan semua orang terhadap Jiang Ming. Namun, Zhao Zuo, yang bangkit untuk mengejar Jiang Ming, melewatkan cerita indah ini. Dia mengejar Jiang Ming sampai keluar dari hotel. Melihat Jiang Ming pergi ke tempat parkir, dia buru-buru mengejarnya. Jiang Ming tidak tahu bahwa Zhao Zuo mengejarnya sepanjang jalan, dia dengan marah membuka pintu python milik Abner dan duduk. Saat ini, sosok tiba-tiba muncul di luar jendela mobil. Jiang Ming terkejut, tetapi ketika dia melihat lebih dekat, itu adalah Zhao Zuo dengan senyum menyanjung di wajahnya. Dia meletakkan kaca jendela mobil, memandang Zhao Zuo dengan dingin, dan bertanya, "Ada apa denganmu?" Zhao Zuo tersenyum dan berkata, "Saudara Jiang Ming, ketika Anda datang sekarang, Anda mengendarai Mercedes-Benz. Mengapa Anda tiba-tiba menjadi Volkswagen? Ini adalah python. Interiornya sangat mewah." Jiang Ming berkata, "Bukankah aku sudah memberitahumu? Ada tabrakan dari belakang dalam perjalanan ke sini, dan Mercedes-Benz tidak bisa dikendarai, jadi saya meminta pengemudi untuk mengemudikan python." Zhao Zuo mengacungkan jempol dengan kagum, dan berlutut dan berkata, "Saudara Jiang Ming, kamu benar-benar luar biasa. Dibandingkan denganmu, teman-teman kecil kita di panti asuhan benar-benar malu." Saat dia berkata, dia memuji lagi, "Saudara Jiang Ming, Anda benar-benar orang yang hebat, mampu membungkuk dan meregangkan tubuh, tidak seperti Charlie, seorang idiot bodoh yang menyumbangkan $1 juta ke panti asuhan dengan sia-sia untuk berjudi. Benar-benar penyakit otak." Pada saat ini, Jiang Ming tiba-tiba merasa sedikit ajaib. Dia berpikir bahwa setelah dia kalah taruhan dengan Charlie, dia pasti telah diekspos di depan semua temannya. Tapi dia tidak menyangka bahwa hanya Zhao Zuo yang akan berlutut di belakang pantatnya dan menjilatnya. Tampaknya teman ini bertekad untuk menghasilkan uang untuknya. Jiang Ming akhirnya menghela nafas lega. Sepertinya dia masih mempertahankan sinar terakhir kehidupan. Sinar kehidupan ini terletak pada Zhao Zuo. Jadi Jiang Ming berkata, "Apakah Anda masih ingin saya membantu Anda dengan dana?" Zhao Zuo buru-buru mengangguk dan berkata, "Itu pasti. Saudara Jiang Ming, apakah saya dapat menikahi menantu perempuan tergantung pada Anda?" Jiang Ming mengangguk dan berkata dengan ringan, masuk ke dalam mobil. Zhao Zuo bertanya dengan heran, "Kemana kita akan pergi?" Jiang Ming berkata, "Apakah kamu tidak membawa KTP? Saya akan mengantarmu ke asrama sekarang, dan mengeluarkan semua aplikasi pinjaman dulu. Saya akan membantu Anda mengoperasikan dana besok pagi." Ketika Zhao Zuo mendengar ini, kegembiraannya luar biasa, dan dia berseru, "Saudara Jiang Ming, kamu sangat menarik." Setelah berbicara, dia segera mendekati kopilot, membuka pintu dan duduk. Jiang Ming menyalakan mobil dan mengemudikan mobil ke asrama unit mereka di bawah bimbingan Zhao Zuo. Unit kerja Zhao Zuo adalah sebuah pabrik percetakan di pinggiran kota. Dia bekerja sangat keras. Dia bekerja 6 hari seminggu, dan gaji bulanannya lebih dari 3,000. Dengan gaji sekecil itu, dia dapat menabung lebih dari 100,000, yang menunjukkan bahwa kehidupan Zhao Zuo yang biasa itu sulit. Setelah Jiang Ming datang ke asrama Zhao Zuo mengundangnya untuk duduk di satu-satunya kursi, dan buru-buru mengeluarkan KTP-nya, lalu membuka aplikasi pinjaman untuk mengunggah informasi satu persatu dan mengajukan pinjaman. Bab 988. Ia menemukan bahwa suku bunga aplikasi pinjaman ini sangat tinggi. Bahkan ada yang mencapai 7 dari 7 dan 13, yang hanya dalam 1 minggu. Jika Anda ingin meminjam 70,000 dari mereka, Anda harus membayar 130,000 dalam 1 minggu. Minat ini sendiri hampir 2 kali lipat. Zhao Zuo bertanya kepada Jiang Ming dengan beberapa kekhawatiran, "Saudara Jiang Ming, suku bunga aplikasi pinjaman ini terlalu tinggi, dan semuanya sama dengan pendapatan pengelolaan keuangan Anda."
Jika saya meminjam uang dari sini untuk mengelola urusan keuangan, bukankah akan membantu untuk semua aplikasi ini? Akankah itu berhasil? Jiang Ming melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir. Aplikasi pinjaman yang saya rekomendasikan kepada Anda semuanya dioperasikan oleh teman-teman saya. Anda tampaknya memiliki suku bunga tinggi, tetapi kenyataannya, saya akan menyebutnya. Bunga bisa dihilangkan." Setelah itu, Jiang Ming berkata lagi, alasan mengapa tingkat bunga yang tinggi ditampilkan di aplikasi adalah karena mereka harus memastikan bahwa semua pengguna terlihat sama di permukaan, tetapi operasi sebenarnya jauh lebih rumit. Pahamilah, dengarkan saja pengaturan saya. Zhao Zuo telah berkeliaran selama separuh hidupnya, dan dia belum pernah melihat uang, juga tidak memanfaatkan kesempatan untuk menghasilkan uang, jadi dia sekarang menganggap Jiang Ming sebagai satu-satunya jerami penyelamat hidupnya. Karena itu, dia hanya ingin menangkapnya dengan erat, tanpa ada keraguan tentang kata-katanya. Hasilnya, Zhao Zuo, di bawah pengawasan Jiang Ming, meminjam hampir 500,000 dari lebih dari selusin aplikasi pinjaman. Dia tidak menghitung berapa bunga yang dibutuhkan untuk 500,000 ini. Karena Jiang Ming mengatakan kepadanya bahwa dia tidak perlu membayar bunga 500,001 sen. Setelah itu, Zhao Zuo mentransfer uang dari pinjaman dan semua depositnya, yang totalnya berjumlah 620,000, ke Jiang Ming. Orang yang lebih suka mengambil keuntungan dari kematian ini tidak menyangka bahwa karena cintanya untuk mengambil keuntungan, sebuah lubang besar telah menjebaknya. Jiang Ming mendapat 620,000 dan sangat bersemangat. Namun, uang itu tidak cukup baginya untuk menyelesaikan masalahnya. Karena dia kehilangan 100,000 untuk makanannya hari ini, dan sekarang setidaknya ada kekurangan 5 hingga 600 ribu. Jadi dia segera berkata kepada Zhao Zuo, cepat hubungi pacar Anda dan katakan padanya bahwa Anda memiliki saluran keuangan yang dapat menghasilkan 20 per minggu. Tanyakan ibunya apakah dia ingin membeli manajemen keuangan dari Anda. Zhao Zuo buru-buru mengangguk, lalu menelepon pacarnya. Begitu panggilan dibuat, Zhao Zuo segera berkata dengan bersemangat, "Apa yang kamu lakukan, Huan?" Pacarnya di ujung telepon membuat senandung aneh dan berkata, Aku di rumah. Ah, ada apa? Apa?" Zhao Zuo mendengar senandung aneh dan merasa sedikit terkejut, jadi dia tanpa sadar bertanya, "Huan, apa suara Anda di sana?" Pacar Zhao Zuo berkata, "Oh, saya sakit punggung dan saya sedikit tidak nyaman. Saya berlatih memutar pinggang di tempat tidur." Saat dia berkata, dia mendengus lembut kesakitan dan kenikmatan. Zhao Zuo buru-buru bertanya dengan prihatin, "Huan, kamu baik-baik saja? Jika Anda mengalami cedera pinggang, jangan berlatih memutar pinggang lagi. Jika semakin parah, Anda akan mendapat masalah." Ada suara berderit di ujung lain telepon, seolah kasur terus dipukul dengan keras. Jiang Ming di samping sangat terkejut. Karena dia sudah pernah mendengar bahwa suara pihak lain tidak benar, ada kemungkinan 99, gadis ini melakukan hal seperti itu dengan pria lain. Tapi dahi Zhao Zuo ini sangat hijau, kenapa tidak terasa sama sekali? Tidak bisakah dia menyadarinya? Meskipun orang ini terlalu rakus untuk hal-hal kecil dan pelit, dia tidak terlalu kekurangan IQ, bukan? Bab 989. Pada saat ini, Huan di sisi lain telepon tiba-tiba mengeluarkan teriakan yang sangat aneh, yang membuat Jiang Ming merasakan darah mengalir deras ke bawah. Dia sangat akrab dengan suara ini, bukankah ini suara yang dibuat wanita saat dia paling bahagia? Pada saat ini, Zhao Zuo merasa sangat tertekan dan berkata, "Ya ampun, karena kamu sangat tidak nyaman, maka berhentilah berlatih. Jika semakin buruk, Anda akan merasa tertekan." Suara Huan mengerang tak tertahankan, dan buru-buru bertanya, "Zhao Zuo, apakah kamu baik-baik saja? Jika Anda tidak menginginkan apapun, maka..." Lalu aku akan menutup telepon dulu, aku berlatih pada saat paling kritis di sini, dan aku tidak bisa berhenti, begitu aku berhenti, itu akan menyia-nyiakan semua pekerjaan. Zhao Zuo buru-buru berkata dengan bangga, "Huan, izinkan saya memberitahu Anda kabar baik. Saya memiliki teman baik yang telah memberi saya jalan yang jelas. Dia bisa memperkenalkan saya pada dana pengelolaan kekayaan yang bisa menghasilkan 20 pendapatan dalam 1 minggu. Apakah Anda ingin bertanya apakah ibu Anda tertarik?"
Huan berseru, Zhao Zuo, kamu tidak punya otak, kan? Bagaimana situasi ekonomi saat ini? Penghasilan tahunan Anda kurang dari 3, jadi jika Anda punya teman, Anda punya 20 dalam seminggu. Saluran pendapatan? Apa-apaan ini? Zhao Zuo menjadi cemas ketika dia mendengar ini, dan berkata, Huan, temanku luar biasa. Dia mengendarai Python. Tahukah Anda bahwa Python? Mobil Volkswagen termahal lebih dari 2 juta. Mengundang kami makan malam hari ini, biaya makan 100,000. Huan memarahi dengan jijik, kamu masih bisa mengenal orang kaya seperti itu, dan kamu masih bisa mendapatkan 100,000 untuk sekali makan. Apakah Anda pikir saya masih anak-anak dan percaya sesuatu? Zhao Zuo buru-buru berkata, Huan, yang saya katakan adalah kebenaran. Saya akan memberitahu Anda bahwa saya akan mampu membayar pertunangan segera, dan saya akan segera dapat menghasilkan cukup uang, dan Anda tidak akan pernah menghabiskan setiap hari menjual rokok dan kartrid e-rokok di lingkaran pertemanan. Aku akan memperlakukanmu dengan baik di masa depan, mendukungmu, dan membiarkanmu menjalani kehidupan yang baik. Ketika pihak lain mendengar ini, dia langsung berkata dengan marah, kenapa? Saya mendengarkan apa yang Anda maksud, Anda meremehkan ibu saya. Apa yang terjadi dengan saya menjual rokok dan rokok elektronik? Saya dapat dengan mudah menghasilkan 5.000 sebulan. Kadang-kadang jika Anda bertemu dengan pelanggan yang murah hati, jika saya menyenangkan dia, saya dapat menerima lebih dari 10,000 sebulan, dan Anda bahkan tidak memiliki gaji 3,000 dalam sebulan. Anda masih membual tentang membesarkan saya dan membiarkan saya menjalani kehidupan yang baik. Zhao Zuo berkata dengan emosional, Huan, saya tidak meremehkanmu. Saya pikir barang yang Anda jual adalah barang selundupan, yang selalu bukan jalan. Bagaimana jika suatu saat Anda tertangkap oleh polisi? Huan berkata dengan marah, kau benar-benar mengutukku di sini, cepat tutup telepon sekarang. Setelah berbicara, dia segera menutup telepon. Zhao Zuo memandang Jiang Ming dengan rasa malu, dan berkata, maaf. Pacar saya mungkin tidak mempercayai Anda sedikit pun, tapi dia belum melihat Anda kali ini. Jika dia melihatmu, dia pasti aku akan mempercayaimu. Atau mari luangkan waktu besok dan saya akan menunjukkan kepada Anda untuk bertemu dengannya, beritahu dia detailnya secara langsung. Jiang Ming segera melambaikan tangannya dan berkata, selamat tinggal, selamat tinggal. Lupakan saja. Dia tidak percaya. Itu hanya bisa membuktikan bahwa dia tidak tahu dengan uang itu, dan kita tidak boleh memaksanya. Faktanya, Jiang Ming tahu betul di dalam hatinya bahwa hanya dengan mendengarkan Huan di telepon, dia tahu bahwa wanita ini jelas bukan lampu hemat bahan bakar. Dia mampu menipu pria lain saat menjawab panggilan telepon pacarnya, dan juga menegur pacarnya seperti orang idiot. Apakah gameplay yang kokoh dan tak kenal takut seperti itu orang biasa? Ini menunjukkan bahwa gadis ini pasti sangat kuat. Antara lain, sejauh menyangkut mulutnya yang patah, diperkirakan bahwa seseorang dapat menghitung sampai 10. Jika dia benar-benar bertemu dengannya dan dia memberitahu dia bahwa Zhao Zuo telah memberinya 620,000, maka dia pasti akan mencoba yang terbaik untuk mendapatkan uang itu kembali. Jadi dia berdehem, menatap Zhao Zuo dengan sedikit rasa malu, dan bertanya dengan ragu-ragu, berapa lama kamu sudah mengenal pacarmu? Bab 990. Zhao Zuo buru-buru berkata, kami sudah saling kenal selama 3 tahun dan telah bersama selama 2 tahun. Jiang Ming bertanya lagi, lalu bagaimana kalian berdua bertemu? Zhao Zuo tersenyum dan berkata, pada saat itu, saya ingin masuk ke sebuah perusahaan, dan saya perlu meminta orang untuk melakukan sesuatu, dan mereka meminta saya untuk mengambil 2 Cina lunak. Saya bertanya-tanya seberapa mahal Cina yang lembut ini. 1 buah adalah beberapa ratus, 2 buah lebih dari 1.000. Lalu saya ingin mencarinya dan melihat apakah ada yang bisa menjualnya lebih murah, tetapi saya mencarinya secara online. Hei, benar-benar ada yang murah, Huan. Dia menjual barang selundupan Cina, hanya 200. Setelah mendengarkan Jiang Ming, wajahnya sangat malu, dan dia bertanya, bagus, saya bertanya, di mana rokok Cina dibuat? Zhao Zuo tanpa sadar berkata, Cina. Jiang Ming mengangguk dan berkata, mengapa Anda bisa membeli rokok buatan Cina di Cina, tetapi masih diselundupkan? Zhao Zuo mengerutkan kening dan berkata, hei, saudara Jiang Ming, apa yang kamu katakan sangat menarik. Saya tidak berpikir saya mengerti.
mungkin Huan punya beberapa saluran lain. Jiang Ming menghela napas dan bertanya, saya akan bertanya lagi. Anda membeli 2 potong soft Cina dari pacar Anda, dan mereka diselundupkan. Lalu akhirnya, apakah Anda menyelesaikan pekerjaan? Tidak. Begitu Zhao Zuo memikirkan hal ini, dia berkata dengan sedih. Pada saat itu, rokoknya sudah habis, dan kemudian tidak ada informasi lagi. Kemudian, saya menelepon dan bertanya kepada orang-orang, tetapi dia memblokir ponsel saya. Inilah yang terjadi. Sekarang saya masih ingat bahwa pada hari ke-15 di tahun baru Imlek, saya harus membeli 2 lembar uang kertas dan membakarnya di pinggir jalan, mengutuk orang bodoh yang membohongi saya 2 batang agar mati lebih cepat. Kamu benar-benar seorang dewa. Jiang Ming menggosok pelipisnya, dan dia akhirnya tahu mengapa Zhao Zuo begitu tergantung. Jadi dia bertanya, luar biasa, Anda telah bersama pacar Anda selama 2 tahun, apakah Anda memiliki hubungan? Zhao Zuo tersipu dan berkata dengan malu-malu, saya ingin itu terjadi, tetapi itu belum terjadi. Huan memberitahu saya bahwa dia ingin menyelamatkan malam pertamanya yang paling berharga sampai hari pernikahannya, dan saya menghormati keputusannya. Jiang Ming menggaruk rambutnya dan bertanya, kalau begitu kamu tidak mendengar apa yang salah dengan suara yang dia buat ketika dia menelepon? Dalam keadaan apa seorang wanita akan mengeluarkan suara seperti itu? Ah, suara kasur yang berderit, pikirkan baik-baik, pikirkan tentang film Jepang yang mungkin pernah Anda tonton, film dengan sedikit orang dan adegan sederhana, biasanya dengan 1 pria dan 1 wanita. Jiang Ming ingin mengklik Zhao Zuo. Dia merasa bahwa dia baru saja membicarakannya. Tidak mungkin Zhao Zuo memahaminya. Tapi dia tidak menyangka bahwa setelah mendengar masalahnya, Zhao Zuo berkata dengan wajah serius, tentu saja seorang wanita akan mengeluarkan suara seperti itu ketika pinggangnya dipelintir dan dia perlu melatih pinggangnya di tempat tidur. Setelah itu, Zhao Zuo berkata dengan sedih, sayang sekali asrama saya terlalu jauh dari rumahnya, kalau tidak saya akan membeli 2 bungkus plester dan mengirimkannya kepadanya. Jiang Ming mencibir dan berkata, juga beli plester berbulu, beli saja 2 kotak yuting, kalau tidak mungkin ada yang salah. Apa? Zhao Zuo buru-buru bertanya, apa itu yuting? Apakah ini untuk perawatan pinggang? Bukankah itu bagus? Apakah itu mahal? Berapa harga 1 kotak? Ayolah. Jiang Ming melambaikan tangannya dan berkata, kamu boleh tinggal di rumah dulu, saya harus pergi. Saya akan menangani urusan dana secepat mungkin. Jika tidak ada kecelakaan, Anda bisa mendapatkan uang setelah seminggu.